Semua yang akan mengikuti, saudara-saudari bisa berikan berkat nanti jika mengikuti care group di manapun, grup apapun yang Anda pilih nanti. Selamat mengikuti care group. God bless America, land that I love. Stand beside her and guide her through the night with the light from above. From the mountains to the prairies, to the oceans wide before. God bless America, land that I love. Stand beside her and guide her through the night with the light from above. From the mountains to the oceans wide before. God bless America, my home sweet home. God bless America, my home sweet home. America, America, America. Nama saya Dian. Saya setelah mengikuti care group hampir 3 tahun ini menjadi sangat sabar, menjadi tenang, teratur berdoa, rajin baca Alkitab, dan rajin baca buku harian renungan. Karena itu saya sarankan supaya teman-teman juga menjadi anggota care group. Bergabung dengan care group di gereja kita, saya merasa banyak memiliki manfaatnya. Salah satunya adalah pertumbuhan iman. Care group menyediakan lingkungan yang mendukung untuk memahami firman Tuhan lebih dalam. Anggota kelompok seringkali menjadi tempat curhat dan sumber kekuatan di dalam masa-masa sulit. Mari kita bersama-sama membangun iman dan komunitas kita melalui care group IECLE. Kita bisa sharing, saling menguatkan, saling mendoakan satu dengan yang lain, dan kalau ada kesaksian kita lebih dikuatkan. Kita tuh merasakan hubungan yang erat seperti saudara satu dengan yang lain ya. Dan di grup kita tuh kira-kira cuma 8 sampai 10 orang ya. Jadi kita merasa seperti saudara sendiri. Saudara seiman. Ya, jadi saudara seiman. Kalau ada masalah kita share bersama, kita mendoakan, saling mendoakan bersama. Saya merasa dengan adanya care group ini, hubungan yang biasanya cuma hari Sunday itu cuma hi bye gitu ya, cuma makan. Tapi dengan care group itu kita bisa menjalin hubungan dengan baik gitu. Khotbah di hari Minggu biasanya seringkali kan secara teori saja ya. Dan di CG ini saya sukanya itu lebih dikupas. Shalom semuanya, dan saya bersyukur karena lewat care group ini saya boleh belajar firman Tuhan. Selain itu saya juga boleh belajar bersaksi tentang kebaikan Tuhan, dan bersyukur ada teman-teman yang bisa mendengarkan dan memberikan support, kekuatan. Mari kita join, mari kita tumbuh bersama di dalam Tuhan.
Halo teman-teman, saya Yus Samudro. Saya join program Care Group ini dari tahun lalu dan merasa dapat banyak anugerah. Dan kita sebagai anggota dari grup selalu senang untuk mendengar hal-hal yang membangun iman kita dan tetap terus mendoakan teman-teman yang perlu dukungan. Saya anjurkan untuk teman-teman consider untuk coba bergabung di Care Group dan memiliki open mind untuk belajar dan share berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Mari saya mengajak saudara-saudara semua untuk turut bergabung bersama kami dan temukan jawabannya di Care Group. Tuhan telah memberikan setiap kita karunia-karunia rohani untuk kepentingan bersama. Kita dipanggil untuk melayani satu dengan yang lain di dalam membangun tubuh Kristus. Oleh karena itu, di dalam ministry Expo ini ada kesempatan bagi kita untuk dapat terlibat di dalam pelayanan-pelayanan yang ada di ICLA. Gereja ICLA ada 5 pilar utama yang menjadi landasan gereja. Pilar pertama, penyembahan. Pilar kedua, pemuridan. Pilar ketiga, persekutuan. Pilar keempat, pelayanan. Dan pilar kelima, penginjilan. Kita semua dipanggil untuk menyembah Tuhan, memuridkan orang percaya, bersekutu dengan saudara seiman, saling melayani dan memperhatikan satu dengan yang lain, dan memberitakan kabar baik. Di pilar penyembahan ada beberapa pelayanan yang saudara dapat terlibat. Yang pertama, choir. Apakah saudara memiliki talenta dalam bernyanyi dan ingin melayani Tuhan melalui suara Anda? Bergabunglah dengan choir ICLA. Singers. Saudara juga dapat bergabung melayani menjadi bagian tim singers. Bergabunglah dan kita bersama-sama memuliakan Tuhan dengan suara kita. Usher, bergabunglah dengan tim Usher. Layanilah satu dengan yang lain dan menjadilah berkat bagi setiap jemaat yang hadir. Multimedia, audiovisual, dan streaming. Apakah Anda tertarik dengan teknologi dan ingin melayani Tuhan melalui keterampilan tersebut? Saudara dapat terlibat melayani dalam tim multimedia, audiovisual, dan streaming. Pembagian makanan. Mari bergabung di dalam tim food serving. Saudara dapat melayani jemaat dengan membagikan makanan setelah ibadah, dan ini adalah kesempatan untuk melayani jemaat dengan penuh kasih. Untuk pendaftaran atau informasi lebih lanjut, silakan hubungi Bapak Sucipto Kosasi. Pilar kedua, pemuridan. Mari bergabung di dalam Care Group di mana kita dapat saling mendoakan, memperhatikan, mendukung, dan bertumbuh dalam iman. Bagi saudara yang tertarik ikut di dalam Care Group, silakan mendaftarkan diri Anda kepada Bapak Handi. Pilar ketiga, persekutuan. Di dalam pilar persekutuan, saudara dapat melayani dalam persekutuan usia indah yang diadakan sebulan sekali. Saudara dapat melayani sebagai pemimpin pujian, pemain musik, atau dalam paduan suara usia indah. Dan juga banyak saudara-saudari kita yang membutuhkan tumpangan untuk hadir di dalam persekutuan usia indah. Bagi saudara yang terbebani dalam melayani antar jemput, saudara dapat mendaftarkan diri Anda. Untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat hubungi Bapak Iskandar. Pilar keempat, pelayanan. Mari bergabung di dalam tim perlawatan di mana kita dapat memberikan dukungan dan kasih bagi saudara-saudari kita yang sedang sakit, bagi mereka yang sedang membutuhkan kekuatan dan doa, atau bagi mereka yang tidak bisa hadir di dalam ibadah gereja. Mari kita membawa kehangatan kasih Kristus melalui kehadiran dan perhatian Anda. Untuk bergabung di dalam tim perlawatan, silakan hubungi Ibu Lian. Pilar kelima, penginjilan. Mari ikut serta dalam tim misi dan membawa kabar baik ke seluruh dunia. Pelayanan berikut yang akan kita layani di dalam penginjilan adalah Operation Christmas Child, di mana kita mendukung pelayanan dari Samaritan Purse, membawa kabar baik kepada anak-anak dari berbagai belahan dunia dengan memberikan shoebox dan kabar baik berita Injil. Dengan menjadi bagian dari tim misi, saudara akan membantu di dalam packing shoebox dan membawanya ke tempat drop-off. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Ibu Silvina. Kita semua dipanggil untuk melayani sesuai dengan karunia yang telah Tuhan beri. Mari kita bergabung di dalam pelayanan gereja kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bersyukur di gereja ICLA ada pelayanan anak yang membantu mereka bertumbuh di dalam iman. Apakah saudara tahu betapa pentingnya mengajarkan anak-anak firman Tuhan sejak kecil? Mari kita melayani bersama untuk membangun generasi yang takut akan Tuhan. Kami membuka kesempatan bagi saudara yang terpanggil untuk melayani sebagai guru,
atau asisten dalam mengajar anak-anak usia 0 sampai 2 tahun, memperkenalkan mereka pada firman Tuhan sejak dini. Selain itu, saudara juga dapat mengajar anak-anak dari pre-K hingga kindergarten, serta kelas 3 hingga kelas 5. Kami sangat membutuhkan guru-guru yang dapat mengajarkan Alkitab dan nilai-nilai iman Kristen kepada anak-anak. Saudara juga dapat terlibat sebagai asisten untuk membantu dan mendukung guru dalam mengajar. Dukungan saudara sebagai asisten guru sangatlah dibutuhkan. Kami sangat merindukan anak-anak middle school untuk dapat terus bertumbuh dalam iman mereka. Bagi saudara yang memiliki karunia mengajar, mari bergabung dalam pelayanan mengajar anak-anak middle school agar mereka dapat bertumbuh di dalam iman mereka. Atau bagi saudara yang memiliki bakat di dalam bermain musik seperti piano, gitar, atau ukulele, kami mengajak saudara untuk melayani dengan memimpin anak-anak dalam puji-pujian dan penyembahan. Ada begitu banyak pelayanan yang dapat saudara terlibat, mari kita melayani bersama sebagai wujud kasih kepada Tuhan dan sesama. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Esther. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Anda untuk bergabung dalam pelayanan pembersihan gereja. Menjaga kebersihan rumah Tuhan adalah bagian dari ibadah kita, memastikan tempat ibadah kita nyaman bagi semua jemaat. Mari kita ibaratkan gereja kita seperti rumah sendiri. Pasti kita akan menjaga kebersihan rumah kita. Apalagi ketika ada keluarga, teman, atau tamu yang datang ke rumah kita, tentu kita akan membuat rumah kita bersih, rapi, dan nyaman. Demikian juga dengan gereja kita. Gereja adalah rumah kita bersama. Melakukan pembersihan gereja adalah salah satu wujud pelayanan kita kepada Tuhan. Tugas dalam pelayanan pembersihan seperti berikut ini. Membersihkan ruang makan, menyapu dan mengepel lantai, membersihkan toilet dan area umum lainnya, dan membuang sampah. Aduh, pelayanan kok nyapu, ngepel, bersih-bersih toilet, dan buang sampah ya? Saudara, tahukah bahwa setiap minggu ada saudara-saudara kita yang melakukan pembersihan gereja dengan setia, dan mereka melakukan kebersihan gereja ini sebagai pelayanan mereka kepada Tuhan, karena gereja ini adalah rumah kita bersama. Selain itu, Anda juga dapat melayani dalam penutupan pintu gereja. Kami membutuhkan bagi saudara yang terbeban untuk melayani dalam menutup pintu gereja setelah ibadah. Pelayanan ini mencakup memastikan semua pintu dan jendela terkunci, mematikan lampu dan peralatan elektronik, dan melakukan pengecekan akhir sebelum meninggalkan gereja. Bagi saudara yang terbeban untuk melayani, Anda dapat menghubungi Bapak James Yunaidi. Mari kita bersama-sama menjaga dan merawat rumah Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita berjumpa lagi di kebaktian doa IECLA. Bersyukur kita yang sudah bergabung malam ini karena kita dipimpin oleh Roh Tuhan untuk memiliki kerinduan bersekutu dengan saudara-saudara seiman kita. Mengingat pesan firman Tuhan bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, sebab persekutuan dengan gereja Tuhan yang membuat kita bertumbuh dan kuat. Kita masih dapat bersekutu, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan jangan lupa doa merupakan nafas hidup orang percaya. Amin Bapak Ibu. Mari kita mulai dengan tenangkan diri. Kita akan siapkan hati kita akan mengambil saat teduh sejenak.
Amin. Mari saya undang bangkit berdiri, kita akan membacakan bersama ayat firman Tuhan yang mendasari ibadah kita malam hari ini. Terambil dari Mazmur 16 ayat 7 dan 8. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hari, hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Dengan tetap berdiri kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menaikkan satu pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan kami memuji. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan kami memuji. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, Allah yang penuh kasih, yang memeliharakan hidup setiap kami, yang adalah ciptaan-Mu. Kami mengucap syukur malam ini masih dapat bersekutu dalam segala kesibukan dan kelelahan kami. Dan Engkau mengumpulkan kami dari berbagai tempat, di mana Engkau memberi kami
kekuatan yang baru. Kami ingin belajar firman-Mu dan berdoa syafaat bagi gereja Tuhan, bagi pergumulan jemaat, bagi mereka yang terkena dampak bencana maupun perang. Biarlah Tuhan yang membukakan jalan keluar bagi setiap pergumulan kami. Dan kami berdoa buat hamba-Mu yang akan men-sharingkan berita kebenaran firman-Mu. Mohon Tuhan persiapkan secara khusus sehingga firman itu dapat kami dengar dan kami dapat mengerti dengan jelas akan maksud isi hati Tuhan yang terkandung di dalamnya, dan kami dapat melakukannya di dalam hidup kami. Ampuni segala dosa-dosa kami, layakkan dan kuduskan kami. Hadirlah di tengah-tengah kami, dan dengarlah setiap seruan doa kami. Biarlah Tuhan menjawab sesuai dengan kedaulatan dan kemurahan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau adalah Tuhan yang mendengarkan segala seruan doa kami. Ketika kami berkumpul untuk berdoa, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan berbicara kepada setiap kami dan memberkati waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 19 sampai 28. Firman Tuhan hari ini menyoroti ketekunan dan kesetiaan Paulus dan Barnabas dalam misi mereka untuk menyebarkan Injil. Kita akan melihat bagaimana mereka menghadapi oposisi yang luar biasa, namun tetap teguh dalam panggilan mereka. Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 19 sampai 28. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antioquia dan Iconium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia, lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya, berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Iconium, dan Antioquia. Di tempat itu, mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Mereka menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ, berlayarlah mereka ke Antioquia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Setibanya di situ, mereka memanggil jemaat berkumpul. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya pernah mendengar ada orang yang berkata, mengapa orang Kristen yang begitu tekun melayani Tuhan masih menghadapi begitu banyak penderitaan? Banyak orang berpikir bahwa selama kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati, mengikuti Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, Tuhan pasti akan memberkati kita dengan segala kelancaran. Dan semua orang yang kita injili akan menerima Tuhan Yesus dengan hati yang terbuka, sehingga kita dapat segera melihat hasil pelayanan kita. Tentu saja,
Ketika kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati, Tuhan akan memberkati kita. Tetapi itu bukan berarti bahwa kita tidak akan menghadapi kesulitan apapun. Jika kita melihat seluruh Alkitab, banyak orang yang takut akan Tuhan juga mengalami penderitaan. Tetapi mereka tetap memegang teguh iman mereka dengan kekuatan dan anugerah Tuhan. Akhirnya mereka mendapatkan penghiburan dan kemenangan. Dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita melihat bahwa Paulus dan Barnabas menghadapi oposisi sepanjang perjalanan misionaris mereka. Di ayat 19, kita melihat orang-orang melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, bahkan ditinggalkan untuk mati. Tindakan kekerasan ini dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran Injil. Betapa kejamnya tindakan ini. Karena Paulus memberitakan Injil, ia hampir kehilangan nyawanya. Bisakah kita mengorbankan nyawa kita sendiri untuk Tuhan? Jika kita diserang oleh orang lain, apa yang akan kita lakukan? Sangat mungkin kita akan mundur, pulang saja ke rumah, dan mencari tempat yang paling aman untuk menyelamatkan nyawa kita. Namun respon Paulus adalah ketahanan yang luar biasa. Paulus bangun dan kembali ke kota. Bayangkan, Paulus terbaring di luar kota, berdarah, ditinggalkan untuk mati. Akan sangat dimengerti jika dia memutuskan untuk pergi dan tidak pernah kembali. Tapi Paulus yang dipenuhi dengan komitmen yang tidak tergoyahkan kepada Kristus, dia bangun dan kembali ke tempat di mana dia diserang. Ini mengajarkan kita bahwa oposisi adalah bagian dari perjalanan Kristen. Meskipun kita sekarang ini tidak menghadapi situasi yang seberbahaya Paulus, kita juga tidak dapat menghadapi cobaan, kritik, dan bahkan penganiayaan karena iman kita. Beberapa orang Kristen mungkin mengalami penolakan, diskriminasi, atau bahkan kehilangan pekerjaan di tempat kerja, sekolah, atau lingkaran sosial karena mereka secara terbuka mengekspresikan iman mereka. Beberapa perubahan hukum mungkin juga bertentangan dengan nilai-nilai inti iman Kristen. Tetapi seperti Paulus, kita harus tetap teguh di dalam iman kita dan menjalankan misi Allah di dalam kehidupan kita. Dengan demikian, kehidupan kita dapat menjadi kesaksian bagi Tuhan. Jangan berkompromi dengan dosa karena tekanan sosial. Ada seorang misionaris yang bernama William Borden. Dia adalah seorang yang kaya dan muda. Tetapi dia tidak menyanyiakan hidupnya dalam kesenangan duniawi. Ketika dia melayani Tuhan, dia menuliskan frase terkenal ini. No reserves, no retreats, no regret. No reserves berarti kita harus memiliki komitmen total kepada Kristus dan ladang misi yang telah Allah percayakan kepada kita. Kita hidup sepenuhnya bagi Allah dan tidak untuk kepentingan kita sendiri. No retreats. William meninggal pada usia muda ketika dia 25 tahun. Tetapi dia berkata, no retreats, tidak mundur. Menunjukkan bahwa dia tidak akan mundur dari komitmennya untuk melayani Kristus, bahkan di hadapan penderitaan dan kematian. Dan no regrets. Frasa terakhir ini menunjukkan imannya dan kepuasannya yang luar biasa dalam keputusannya untuk mengikuti panggilan Tuhan. Hidup William Borden meskipun sangat singkat, tetapi dia meninggalkan dampak yang begitu mendalam. Dia rela melepaskan kekayaan, kenyamanan, dan bahkan nyawanya demi Injil. Ini mengingatkan kita bahwa ketika kita menjadi murid Kristus, kita harus bayar harga dengan komitmen dan kesetiaan yang tak tergoyahkan pada panggilan kita dari Tuhan. Saat kita mengikuti dan melayani Tuhan, hidup kita menjadi berharga dengan nilai kekal. Mari kita setia menjalankan panggilan Allah dalam hidup kita. Seperti Paulus dan Barnabas yang tidak menyerah meskipun menghadapi ancaman kehidupan. Meskipun mereka menghadapi penganiayaan, mereka melanjutkan misi mereka. Di ayat 21, mereka kembali ke kota-kota di mana mereka menghadapi oposisi. Apa yang mereka lakukan di sana? Bukan untuk melarikan diri atau membalas dendam, tetapi untuk menguatkan murid-murid dan mendorong mereka untuk tetap teguh dalam iman.
Ayat 22, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Mereka memahami bahwa sengsara dan kesulitan adalah bagian dari perjalanan menuju kerajaan Allah. Paulus dan Barnabas bisa saja dengan mudah menghindari kembali ke tempat-tempat di mana mereka dianiaya. Sebaliknya mereka memilih untuk kembali ke kota-kota ini untuk menguatkan dan mendorong para pengikut di sana. Mereka tahu bahwa para murid baru ini membutuhkan dukungan dan dorongan untuk tetap teguh dalam iman mereka di tengah-tengah oposisi. Ini menyoroti pentingnya komunitas dan dukungan dalam perjalanan rohani kita. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk saling mendukung dan mendorong, terutama selama masa-masa sulit. Iman kita dikuatkan ketika kita berdiri bersama dan saling menguatkan. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita, siapa yang membutuhkan dorongan dan dukungan kita? Marilah kita meneladani contoh Paulus dan Barnabas untuk memperkuat iman orang lain, sehingga mereka tetap teguh dalam iman, tidak tergoyahkan atau jatuh, tetapi terus mengikuti Yesus Kristus dengan penuh iman. Seterusnya di ayat 23, di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Paulus dan Barnabas menetapkan penatua di setiap jemaat dan menyerahkan mereka kepada Allah melalui doa dan puasa. Ini menekankan pentingnya kepemimpinan yang kuat dan saleh, serta peran komunitas dalam mempertahankan iman. Mereka tidak hanya membuat para pengikut baru, mereka membangun komunitas dan memastikan bahwa komunitas ini didasarkan pada kepemimpinan yang solid dan ketergantungan yang berkelanjutan kepada Tuhan. Penetapan para penatua di setiap jemaat oleh Paulus dan Barnabas menunjukkan pemahaman mereka tentang pentingnya kepemimpinan terstruktur dalam komunitas Kristen. Para pemimpin ini tidak dipilih sebarangan. Mereka ditetapkan melalui doa dan puasa, menandakan keseriusan peran mereka dan perlunya bimbingan ilahi. Membangun jemaat bukan hanya tentang menambah jumlah, ini tentang membina komunitas yang kuat, mendukung dan dewasa secara rohani. Kepemimpinan yang kuat membantu menjaga integritas doktrinal dan kesehatan rohani jemaat, memastikan bahwa gereja dapat menghadapi tantangan dan tumbuh dalam iman. Maka penting bagi kita untuk bertekun dalam doa, doakan untuk gereja dan pemimpin, sehingga gereja dapat menjalankan misi Allah. Nah, setelah kembali ke Antioquia, Paulus dan Barnabas mengumpulkan jemaat dan melaporkan semua yang Allah lakukan melalui mereka. Ayat 27, setibanya di situ, mereka memanggil jemaat berkumpul. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Ini bukan untuk membanggakan usaha mereka sendiri, tetapi untuk menyoroti kesetiaan Allah dan pembukaan pintu iman bagi orang-orang bukan Yahudi. Berbagi kesaksian tentang pekerjaan Allah sangat penting dalam mendorong dan memperkuat iman komunitas. Nah, ketika Paulus dan Barnabas kembali ke Antioquia, mereka tidak hanya merayakan pencapaian pribadi mereka. Mereka melaporkan semua yang Allah lakukan melalui mereka, menekankan kesetiaannya dan penyebaran Injil secara ajaib kepada orang-orang bukan Yahudi. Berbagi kesaksian tentang pekerjaan Allah sangat penting bagi komunitas iman. Ini tidak hanya memuliakan Allah, tetapi juga mendorong orang lain, menunjukkan bahwa Allah aktif bekerja dalam kehidupan kita dan di dunia ini. Kesaksian kita dapat menginspirasi dan menguat orang lain, memperkuat iman mereka, dan mendorong mereka untuk terus percaya kepada rencana dan waktu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa ketekunan dan kesetiaan yang diperlukan dalam perjalanan Kristen kita. Kita akan menghadapi oposisi, tetapi seperti Paulus dan Barnabas, kita harus tetap teguh, saling membangun komunitas yang kuat, dan selalu memuliakan Allah untuk pekerjaannya dalam dan melalui kita. Mari kita mengikuti teladan mereka dan berkomitmen pada misi yang Allah percayakan kepada kita, mengetahui bahwa Allah bersama kita setiap langkah. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga,
Kami bersyukur kepadamu untuk teladan Paulus dan Barnabas yang menunjukkan ketekunan dan kesetiaan luar biasa dalam misi mereka. Bantu kami untuk tetap teguh dalam iman kami, saling mendorong dan membangun komunitas yang kuat yang didasarkan pada firman-Mu, sehingga kami dapat memuliakan-Mu untuk pekerjaan yang Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita berdoa syafaat, kita akan mempersiapkannya dengan menaikkan satu pujian, Pandanglah pada Yesus. Lelah dan susah jiwamu, serta gelap gulita pandanglah terang juru selamatmu, hidupmu kan bahagialah. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya, di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Dari maut ke hidup yang kekal, ikutlah jejak Tuhanmu. Kuasa dosa takkan kekangmu, kau dapat mengalahkannya. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya, di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Janjinya tak pernah berubah, bila bersandar padanya. Cepatlah kabarkan Injilnya, bawa pulang domba sesat. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya, di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa syukur kepada Tuhan. Kita mau bersyukur Saudara atas seminggu yang telah kita lewati. Dan kita sudah mau di penghujung Saudara pada akhir bulan Juli ini. Kita mau bersyukur Saudara atas setiap berkat jasmani yang telah kita terima dalam sepanjang kehidupan kita. Dan kita juga mau bersyukur Saudara atas berkat rohani yang telah Tuhan berikan melalui firman-Nya. Dan kita mau bersyukur Saudara, mungkin ada dalam pekerjaan Saudara, dalam keluarga Saudara. Mari kita mau berdoa syukur, kita mau memuji namanya atas kebaikan yang telah kita rasakan dalam kehidupan kita. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, karena Engkau sungguh layak menerima segala pujian kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami telah ada sampai pada saat ini, semua karena anugerah Tuhan, karena penyertaan Tuhan yang begitu indah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas seminggu yang telah kami lewati. Hari demi hari Engkau telah memelihara kami dalam kesehatan kami, pekerjaan kami, dan dimanapun kami berada, itu semua karena penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Dan kami juga mau bersyukur ya Tuhan atas berkat jasmani yang telah kami terima, yang kami tidak pernah kekurangan dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur kepadamu. Dan juga kami juga mau bersyukur atas berkat rohani yang telah Tuhan berikan kepada kami lewat firman Tuhan, lewat renungan, lewat pemberitaan firman Tuhan pada hari Minggu. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan kekuatan dalam iman kami.
Kami sungguh ya Tuhan tak habis-habisnya mau memuji-Mu ya Tuhan, mau memuliakan nama-Mu. Karena Engkau ya Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Kasih anugerah-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami dan juga setiap jemaat kami. Kami sungguh bersyukur pada hari ini kami juga dapat berdoa syafaat. Kami mau serahkan untuk waktu ini di mana kami berdoa. Kepujian nama Tuhan dan Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita mau berdoa untuk setiap kesehatan jemaat di tengah-tengah musim panas dalam waktu-waktu ini. Kita mau berdoa Tuhan kiranya terus boleh memelihara, melindungi dari pasangan matahari, mungkin terus diberikan kesehatan yang baik untuk setiap jemaat dan setiap kita, saudara, dan juga bagi keluarga kita. Kita juga mau berdoa, saudara, yang kedua untuk setiap jemaat yang sudah usia indah, yang sudah lansia. Mungkin mereka ada mengalami sakit penyakit dalam tubuhnya, mungkin ada pergumulan, mereka mungkin ada yang di rumah sendiri. Kita mau berdoa, Tuhan sendiri boleh sertai, menyertai mereka, memberikan sukacita dan damai sejahtera, terutama untuk kesehatannya, Tuhan terus boleh pelihara. Mari kita mau berdoa. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk kesehatan setiap jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan di tengah-tengah musim panas ini. Tuhan sendiri boleh lindungi, berikan kami tubuh jasmani yang baik dan juga tubuh imun yang kuat, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Kami berdoa Tuhan, Kau terus boleh pelihara, melindungi setiap jemaat-Mu. Dan kami khusus juga berdoa bagi setiap jemaat, mungkin setiap kami yang sudah usia indah, sudah lansia. Ya Tuhan, kami mohon perlindungan-Mu bagi setiap kami. Kau sering boleh sertai, mungkin ada juga mengalami sakit penyakit yang kami hadapi pada saat ini. Tuhan terus yang boleh menjamah. Kami juga mau berdoa Tuhan, mungkin ada yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan kuatkan. Dan terutama juga mungkin ada yang sendirian di rumah. Tuhan, Kau sendiri yang boleh sertai, berikan damai sejahtera, berikan sukacita-Mu. Dan Kau boleh melindungi kami ya Tuhan, dimanapun kami berada, ketika kami di rumah. Tuhan, Kau sendiri yang boleh sertai kami dan jauhkan dari segala kecelakaan. Kami mau serahkan jemaat-Mu dalam perlindungan-Mu saja, dan Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau berdoa bagi setiap jemaat yang mengalami sakit penyakit. Tuhan sendiri yang boleh menolong, menjamah, berikan kekuatan dan iman yang teguh, dan terus berikan sukacita. Dan juga pada saat ini kita mau berdoa, saudara, ada titipan doa untuk Ibu Lily Chang. Dia adalah pendeta di Francis Sister-in-law yang sakitnya mengalami pendarahan di batang otak. Kita mau berdoa, Tuhan sendiri yang boleh menolong, campur tangan, dan memulihkan bagi Ibu Lily. Kita juga mau berdoa, saudara, bagi setiap jemaat di dalam keluarga, dalam tempat kerja, dan tempat masyarakat boleh menjadi teladan bagi setiap orang. Mari kita mau berdoa. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit. Tentu tidak mudah ya Tuhan di dalam penyakit yang mereka harus alami. Namun kami berdoa Tuhan, berikan mereka iman yang teguh, dan terus boleh dekat kepada Tuhan. Dan Kau boleh memulihkan sakit penyakit yang mereka hadapi. Di tengah penderitaan yang mereka hadapi, Tuhan, Kau sering boleh menyertai ya Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan agar terus bagi mereka juga yang menjaga, yang take care. Engkau sering boleh menolong, memberikan kekuatan bagi mereka juga. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi Ibu Lily Chang yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Kami berdoa Tuhan, Kau sering boleh menjamah, memulihkan, menyembuhkan Ibu Lily Chang dari sakit penyakit ini. Kau sertai keluarga yang pada saat ini bersama-sama mendukung. Kami berdoa Tuhan, Kau sedia sertai berikan kekuatan bagi seluruh keluarga. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, khusus dalam keluarga, tempat kerja, dan juga masyarakat. Kau sertai mereka ya Tuhan, dan kami rindu ya Tuhan di dalam tindakan, dalam perbuatan, tutur kata setiap jemaat-Mu boleh menjadi teladan dimanapun Kau tempatkan, menjadi garam dan terang, dan bagi banyak berkat, bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan atas karena Kau telah mendengar seluruh doa kami. Tidak terus kami berdoa. Amin. Saudara, kita terus dukung doa untuk pelayanan pada minggu ini. Doakan para hamba Tuhan yang melayani agar sungguh Tuhan boleh mengurapi setiap hamba Tuhan dan boleh menjadi kekuatan dan berkat bagi setiap jemaat. Doakan untuk Ibu Esther dan juga untuk Bapak Samuel Tandey. Doakan untuk kebaktian bahasa Inggris, doakan kebaktian Sunday School, dan kebaktian bahasa Indonesia. Tuhan sendiri yang boleh memberkati. Yang kedua, saudara, doakan untuk setiap pelayanan yang dilakukan dalam gereja kita, saudara, dapat boleh membawa dampak yang baik bagi setiap jemaat. Jemaat juga mau rindu untuk terus mau melayani,
dan diberikan kekuatan dalam melayani Tuhan. Dan kiranya terus dalam setiap pelayanan yang kita lakukan dapat memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan untuk ada kesempatan kami boleh beribadah, dan kami mau terus dukung berdoa untuk pelayanan pada hari Minggu ini. Kami mau serahkan bagi hamba-hambamu dalam segala keterbatasan yang mereka hadapi. Tuhan sendiri yang boleh mengurapi mereka, menolong mereka agar sungguh boleh berbicara oleh hamba-Mu dan boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat. Berkati Ibu Esther, berkati Bapak Samuel Tande, dan berkati seluruh kebaktian yang ada dari anak-anak, Sunday School, kebaktian bahasa Inggris, dan juga kebaktian bahasa Indonesia. Berikan pertumbuhan yang baik ya Tuhan bagi gereja-Mu, sehingga sungguh mereka dapat terus dekat kepadamu. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap pelayanan-pelayanan yang ada di dalam gereja-Mu ini, dapat terus boleh memberkati setiap jemaat, khususnya dalam pelayanan-pelayanan yang ada, dapat mereka terus boleh mendekat kepada Tuhan, bagi mereka yang melayani, terus berikan mereka hati yang rendah hati dalam melayani Tuhan, dan berikan mereka pertumbuhan iman. Dan sungguh ya Tuhan, kami rindu dalam setiap pelayanan yang ada, dalam setiap jemaat-Mu boleh memuliakan nama Tuhan. Berkati gereja-Mu ICLA, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa saudara bagi gereja ini dapat terus bertumbuh dalam secara rohani, mereka semakin haus dan juga lapar akan firman Tuhan, dijauhi dari segala cobaan, godaan yang ada. Tuhan terus boleh melindungi dimanapun mereka berada. Dan doakan juga bagi setiap anggota jemaat, agar hidup mereka sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan, dan mereka dapat menjaga kekudusan mereka. Mari kita mau berdoa. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk gereja ICLA. Kami rindu ya Tuhan setiap kami dapat bertumbuh secara rohani. Kami boleh semakin dekat kepada Tuhan, dan kami terus ada kerinduan untuk dapat dekat kepada Tuhan, untuk haus dan lapar akan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu dapat hadir pada hari Minggu dalam ibadah secara in person, dan Kau boleh memberkati setiap ibadah yang ada, dan Kau boleh memberikan pertumbuhan yang baik bagi setiap jemaat-Mu. Kami rindu ya Tuhan bagi setiap anggota jemaat dapat hidup dalam kehidupan sehari-hari, hidup benar di hadapan Tuhan, dan boleh menjaga kekudusan-Nya Tuhan, sehingga sungguh ya Tuhan kami dapat layak, dan hidupan kami boleh memuliakan nama Tuhan dan menyenangkan hati-Mu. Kami mau serahkan gereja-Mu dan seluruh jemaat-Mu yang ke dalam tangan Tuhan saja, dan terus kami berdoa. Amin. Saudara, kita terus mau berdoa bagi masa depan, bagi negara Amerika ini. Saudara, kita terus dukung doa di dalam beberapa bulan masa kampanye, dan juga ada pemilihan presiden pada tahun yang akan datang ini. Saudara, kita perlu berserah, kita mau berdoa saudara kedua calon pemimpin. Tuhan sendiri yang boleh memberkati, Tuhan sendiri yang boleh memberikan hikmat bijaksana, dan kiranya kita terus boleh mendukung di dalam doa bagi negara ini. Dan kita juga berdoa saudara bagi generasi-generasi yang muda di negara Amerika ini, agar sungguh mereka tidak jauh dari Tuhan, tetapi mereka mau dekat kepada Tuhan. Tuhan terus boleh memelihara iman mereka, dan boleh membangkitkan generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Kita doakan gereja-gereja, doakan bagi Amerika. Mari kita berdoa. Kami mau serahkan ya Tuhan bagi negara Amerika ke dalam tangan Tuhan di dalam masa-masa kampanye ini, menjelang pemilihan presiden pada akhir tahun ini. Tuhan sendiri boleh menolong, campur tangan, melindungi Tuhan dalam masa-masa ini, melindungi setiap rakyat, dalam setiap apapun yang terjadi dalam bagi negara ini. Engkau sendiri boleh menolong segala sesuatunya. Kami hanya bisa berserah, dan kami mau serahkan negara ini ke dalam tangan Tuhan. Masa depan negara ini hanya milik-Mu saja ya Tuhan. Nah, karena itu ya Tuhan, kami sebagai rakyat yang tinggal di Amerika ini, kami mau bersahati bersama mendukung setiap pemimpin yang engkau akan pilih ya bagi negara ini. Kami mau serahkan bagi pemerintahan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat, dan juga keamanan bagi negara ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dan kami rindu ya Tuhan bagi orang-orang Kristen, bagi anak Tuhan, Engkau sendiri boleh memelihara, agar sungguh kehidupan mereka dapat menjadi saluran berkat dimanapun mereka berada. Khusus bagi generasi muda juga ya Tuhan, kami rindu Engkau boleh membangkitkan generasi muda, sungguh mereka boleh takut akan Tuhan, dan banyak keluarga-keluarga boleh percaya kepada Tuhan, dan sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Kami serahkan negara ini ke dalam tangan-Mu saja, dan terus kami berdoa. Amin. Saudara, kita mau berdoa bagi negara ini, saudara, di tengah climate crisis, saudara, perubahan iklim yang terjadi cukup signifikan dalam beberapa
tahun terakhir ini dengan mungkin kondisi cuaca yang semakin panas, ada banjir, ada tornado dan segala macamnya. Kita mau berdoa Tuhan sering boleh melindungi, campur tangan, berkati juga bagi setiap pemimpin masyarakat diberikan hikmat bijaksana di dalam mengelola bumi ini agar tidak dipakai dengan sembarangan, agar mereka dapat menjaga, mengelola dunia ini dimanapun kita berada dengan baik. Kita mau berdoa, kiranya Tuhan terus boleh campur tangan. Kami mau serahkan dunia ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam mungkin ada bencana-bencana, itu mungkin ada perubahan iklim yang terjadi dalam beberapa tahun ini. Kami mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan sendiri boleh campur tangan, lindungi masyarakat, lindungi setiap negara-negara yang ada, dijauhkan dari segala bencana yang ada ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan sendiri boleh menolong, campur tangan, dan khususnya bagi para pemimpin, bagi masyarakat juga pun kami mau berdoa agar sungguh mereka dapat mengelola baik bumi ini, environment di negara masing-masing. Kami mau serahkan ya Tuhan, Kau sendiri boleh memberkati setiap negara-negara, khususnya bagi para pemimpin, khususnya bagi setiap masyarakat, Engkau sendiri boleh sertai. Kami mau juga serahkan bagi orang-orang Kristen yang ada di dunia ini, Tuhan, Engkau sendiri boleh berbelas kasihan, agar sungguh Tuhan mereka dapat terus bersandar kepada Tuhan. Banyak para misionaris Kau sendiri boleh memberkati sehingga banyak orang-orang Kristen boleh percaya lebih dekat lagi kepada Tuhan dan banyak orang boleh mengenal Tuhan. Kami mau serahkan dunia ini hanya ke dalam tangan-Mu saja, dan Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita membawa segala pergumulan pribadi kita ke dalam tangan Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan karena pada malam hari ini kami dapat berdoa bersama. Engkau tahu ya Tuhan segala susah, segala suka dan duka kami, dan Engkau tahu ya Tuhan segala tangis air mata, kesulitan yang kami hadapi. Kami mau serahkan ya Tuhan segala pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan, dan terima kasih karena Engkau telah mendengar seruan doa kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, dan kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita naikkan pujian terakhir yang akan mengakhiri kebaktian doa malam hari ini. Hanya dekat Allah saja, dan biarlah pujian ini memberikan kepada kita ketenangan, sebab Dia adalah gunung batu dan kota benteng yang membuat kita yang bergantung padanya tidak akan goyah. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat
hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Musik saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Katakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia kota bentengku, hanya Dia gunung batuku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sekarang mari kita berdoa bersama-sama dan menerima berkat. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas malam hari ini kami boleh mendapatkan berkat-Mu lewat firman Tuhan, dan kami boleh memuji-Mu, dan kami mau serahkan untuk kehidupan kami mau serahkan untuk waktu istirahat kami, mohon berkat-Mu bagi kami, berkati kami dan juga seisi keluarga kami, agar kami terus boleh semakin dekat kepadamu, dan kami rindu itu untuk damai sejahtera dari Yesus Kristus, dan kasih dari Allah Bapa boleh menyertai kami, dan juga seisi keluarga kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan terus kami berdoa. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh, saudara. Saudara, pada hari Sabtu ini kita akan ada persekutuan usia indah jam 10 pagi di Pastori. Saudara dapat ajak teman dan keluarga untuk menghadiri persekutuan usia indah. Dan juga saudara, pada tanggal 17 Agustus, hari Sabtu jam 9.30 pagi, saudara, kita akan ada Family Fiesta untuk bersama-sama ada persekutuan, saudara, di Ernest E. Depp, saudara. Dan saudara dapat registrasi untuk potluck pada hari Minggu ini. Saudara dapat memikirkan makanan apa yang dapat saudara bagi setiap jemaat. Sampai ketemu pada hari Sabtu dan juga Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.